Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua solat yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu solat subuh berjamaah dan solat sunnah tahajud di waktu sepertiga malam. Dan solat tahajud ini adalah solat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau di waktu sepertiga malam setelah kita terbangun dari tidur. Solat tahajud dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya sampai tidak terbatas. Ketahuilah, sholat tahajud merupakan kehormatan bagi seorang muslim karena dapat mendatangkan kesehatan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada siang hari, dan dapat menghindarkan kita dari kesepian di alam kubur. Dan tentunya masih banyak keutamaan yang lain dari sholat tahajud ini, seperti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju tempat yang terpuji di hadapannya, serta kita pun akan diberikan jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan, dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya segala doa-doa. Dengan banyaknya keutamaan dari sholat tahajud ini, maka jangan kita sia-siakan hanya untuk melakukan sholat sunnah tahajud saja. Alangkah lebih baiknya dan sangat dianjurkan setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, kita lanjutkan dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikut ini zikir dan doa yang jangan sampai kita lewatkan untuk kita baca setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, karena zikir ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 3 kali. Istighfar memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadi penghapus dosa, penenang hati, pembuka pintu rezeki, dan pelindung diri dari siksa neraka. Selain itu, istighfar dapat menjadi penyembuh dari penyakit, menolak bala, pemberi keberkahan, serta penarik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi pemecah kesulitan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita selaku manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kita merutinkan membaca istighfar, terutama setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, dengan harapan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, akan Allah ampuni. Lalu yang kedua, membaca istighfar untuk kedua orang tua kita sebanyak 33 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Sebanyak 33 kali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Maka dikatakan kepadanya, ini berkat istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, kita selaku seorang anak, jika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka ketika kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita di dalam kuburnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab istighfar yang kita kirimkan, sehingga dosa-dosa orang tua kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila orang tua kita masih hidup,
ketika kita seorang anak beristighfar untuk kedua orang tua kita, maka dosa-dosa orang tua kita yang dilakukannya seharian, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, insya Allah akan Allah ampuni berkat istighfar kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Meskipun surah Al-Ikhlas ini tergolong surah yang pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi surah Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Jadi apabila kita membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali, maka insya Allah kita seolah-olah dinilai telah menghatamkan 1 tamatan Al-Quran. Dari Ibnu Abbas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali, maka seolah-olah dia telah membaca seluruh dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Kemudian yang keempat, membaca sholawat sebanyak 100 kali. Untuk lafal sholawatnya itu bebas, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Untuk sholawat yang pendek contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kita baca sebanyak 100 kali. Dan perlu kita ketahui, dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kesempatan untuk kita meraih kebahagiaan di akhirat itu sangatlah besar. Karena kunci kebahagiaan di akhirat adalah syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, membaca doa sapu jagat sebanyak 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibaca sebanyak 41 kali. Dan khasiat dari membaca doa sapu jagat ini ada 3 poin. Yang pertama, permohonan kebaikan di dunia. Yang kedua, permohonan kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, permohonan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 bahwasannya doa ini dipanjatkan untuk memohon kebaikan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 zikir kunci dan doa yang selayaknya harus kita rutinkan dan jangan sampai kita tinggalkan dalam membacanya setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.